Ariana adalah orang pertama yang membujuknya, Tuan Renza. Alasan mengapa strategi kota kosong berhasil adalah karena Zhuge Liang membuat Sima Yi ketakutan. Victoria pasti akan mengirim ketiga tetua itu untuk menguji detailmu. Dia akan takut padamu hanya jika kamu berada dalam kegelapan, dan begitu kamu berada dalam terang, dia hanya akan memaksamu untuk melawanmu sampai mati. Isyana juga tidak tahan. Dia tidak bisa membantu membujuk. Ya, Tuan, aku juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Ariana masuk akal. Saat ini, kemungkinan kamu mencoba menakut-nakuti Victoria hampir nol. Lebih baik aku menyarankanmu untuk tidak mengambil risiko. Tama melihat dua orang membujuknya untuk tidak mengambil risiko, tapi sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan wajah yang tak terduga, "Kalian berdua, jangan meragukan aku tidak cukup bodoh untuk berinisiatif mengekspos diriku ke Victoria." Ketika mereka melihat Tama tersenyum sangat percaya diri dan semakin bingung di hati mereka. Isyana menebak bahwa Tama sangat yakin bahwa dia pasti memiliki rencana yang sempurna, jadi dia bertanya, "Aku tidak tahu apakah kamu punya trik, sebaiknya kau beritahu aku dan Ariana untuk belajar darinya." Tama berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih kaya daripada aku, jadi kalian tidak bisa berbicara tentang belajar dariku. Yang paling bisa kita lakukan adalah membuat kemajuan bersama." Kemudian, Tama berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar, kalian berdua. Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu." Keduanya hanya bisa menekan keraguan di hati mereka, menyaksikan Tama bangun, dan mengeluarkan sebuah gulungan dari brankas. Isyana sudah menebak sedikit, dan mau tidak mau bertanya, "Gulungan di tangan tuannya, mungkinkah itu potret tuannya?" Tama mengangguk, membawa lukisan itu ke depan mereka berdua, dan diletakkan di atas meja kopi di tengah. Ketika dibuka, lukisan yang hidup dan tak tertandingi muncul dengan jelas di atas kertas. Isyana memandang lelaki tua dengan angin peri dan tulang bangau di lukisan itu, dan mau tidak mau berseru dengan kagum, "Jadi ini adalah wajah asli lelaki tua itu, Surya Puja. Benar-benar seperti yang dikatakan ayahku, semangatnya luar biasa, dan angin peri sangat halus." Ariana bertanya dengan heran, apakah ini tuan yang sering dibicarakan Victoria, Surya Puja?" Isyana berseru, "Victoria memberitahumu tentang tuannya?" Ariana berkata, "Victoria di depan kami berempat, dia sering menyebut senior Surya Puja dan masa lalu ketika dia beribadah di bawah senior Surya Puja. Dia mengatakan hal-hal ini untuk memberi kita gambaran, untuk memberitahu kami bahwa perjalanan kultivasi dapat menghasilkan umur panjang 1000 tahun, dan mari kita ikuti dia dengan lebih sepenuh hati." Isyana menunjuk dan mengangguk dan menghela nafas. Jika dia tidak mendapatkan pil 100 berbalik 1000 kembali, Victoria bisa hidup paling lama 100 tahun lagi. Dia pasti sudah mulai merasa cemas sekarang. Ariana tersenyum, dan berkata setuju. Apa yang Nona katakan dengan kata lain, dalam 2 tahun terakhir, Victoria jelas menjadi lebih cemas dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, dia tidak pernah khawatir tentang penuaan. Bagaimanapun, penampilannya tidak berubah sedikit pun selama ratusan tahun, tapi dalam 2 tahun terakhir, dia mulai memperhatikan perawatan kulit. Kadang-kadang saya bisa mencium bau produk perawatan kulit saat berpapasan dengannya. Saya pikir dia takut penuaan. Isyana mencibir, apa yang seharusnya datang akan selalu datang, apa gunanya takut? Setelah selesai berbicara, dia menarik pikirannya kembali ke lukisan di depannya, dan tiba-tiba memahami rencana Tama. Jadi dia melebarkan matanya sejenak, dan bertanya pada Tama dengan sangat gembira, "Tuan, mungkinkah Anda ingin guru menyanyikan strategi kota kosong untuk Anda?" Dan Tama melihat bahwa Isyana benar-benar pintar, dia tahu sedikit, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan bersemangat, "Tebakan Nona benar.
Aku hanya ingin bekerja keras agar leluhur tua Surya Puja menyanyikan strategi kota kosong untukku. Ariana merasa dia tidak bisa mengikuti mereka berdua, jadi dia bertanya dengan cemas, "Tuan Renza, apa maksudmu dan Nona Isyana? Bukankah leluhur tua Surya Puja telah meninggal selama ratusan tahun? Bagaimana Anda bisa membiarkan dia bernyanyi untuk Anda?" Tama menatap Surya Puja di lukisan itu, dan bertanya pada Ariana, "Nona Ariana, dari sudut pandangmu, mengapa Victoria mengirim ketiga tetua ke Jakarta?" Ketidakpastian, keluarga Polen tidak terluka. Victoria tidak yakin siapa musuhnya, ada berapa musuh, kekuatan musuh tidak pasti, dan apakah musuh mati atau tidak. Ini semua didasarkan pada apa yang ingin dia ketahui. Selain itu, dia pasti ingin terus menyerang keluarga Polen. Tama mengangguk dan berkata, "Nona Ariana benar, ini semua hal yang sedang terburu-buru di Victoria." Saat dia berbicara, Tama menunjuk Surya Puja di lukisan itu. Bertanya padanya, "Nona, bagaimana menurutmu? Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mengenali orang dalam lukisan ini sebagai Patriark Surya Puja?" Ariana tiba-tiba menyusut dan berseru, "Kecuali kita, saya khawatir hanya Victoria." Ariana tidak mengetahui masa lalu keluarga nenek Kinasih, tapi hanya tahu bahwa Surya Puja meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan Victoria adalah satu-satunya orang yang mengenalnya dan hidup sampai hari ini. Tama juga tidak memperpanjang topiknya, jadi dia mengikuti kata-kata Ariana, mengangguk dan berkata, "Sejak leluhur tua Surya Puja, selain kita, hanya Victoria yang mengenalnya sekarang. Jika lukisan ini tiba-tiba muncul di Jakarta besok, begitu Victoria melihatnya, dia akan sangat senang." "Apa yang akan kamu pikirkan?" Ariana berkata dengan kaget. "Kalau begitu lalu dia mungkin akan disetrum sampai ke puncak oleh petir. Menurutnya, dia harus menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang telah bertemu dengan Patriark Surya Puja dan masih hidup. Dan potret Surya Puja tiba-tiba muncul di Jakarta, bukankah dia akan terbang tanpa henti ketika waktunya tiba?" Isyana terkekeh dan berkata, "Nona Ariana terlalu khawatir. Jika lukisan ini tiba-tiba muncul di Jakarta, Victoria malah tidak akan pernah berani datang." Ariana bertanya dengan tidak bisa dijelaskan, "Mengapa? Ini adalah potret tuannya." Setelah ratusan tahun, wajah sang master telah muncul kembali di dunia. Apakah dia tidak ingin mencari tahu siapa yang membuat lukisan ini? Bagaimana kamu mendapatkan lukisan itu? Isyana tersenyum dan berkata, "Tentu saja, dia mau. Aku khawatir dia masih harus menggaruk kepalanya. Tapi sekali lagi, semakin dia ingin mencari tahu tentang ini, semakin dia tidak berani datang ke Jakarta untuk ini." Setelah itu, Isyana menatap Tama berkata dengan kagum, "Tuan, kamu benar-benar memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Strategi kota kosong ini, aku benar-benar malu pada diri sendiri karena tidak mengerti. Begitu lukisan ini keluar di Jakarta besok, aku khawatir itu akan membuat Victoria ketakutan berkeping-keping." Tama mengangguk, menyeringai padanya, dan berkata, "Kebetulan sekali, Jakarta akan mengadakan pameran kaligrafi dan lukisan, dan sekarang mengumpulkan karya kaligrafi dan lukisan yang sangat bagus di seluruh negeri. Ada banyak momentum di media besar, meskipun lukisan ini tidak meninggalkan nama pengarangnya, tapi lukisan ini luar biasa, dan konsep artistiknya juga sangat luar biasa. Dari segi artistik, pasti tidak kalah dengan para pelukis terkenal dalam sejarah. Jadi, selama lukisan ini diambil dan jika keluar, ini pasti akan menimbulkan banyak kejutan di kalangan kaligrafi dan lukisan. Victoria sangat memperhatikan Jakarta, bukan? Selama lukisan ini keluar, dia pasti akan memperhatikannya, dan pasti akan ada banyak tanda tanya di hatinya. Dia pasti ingin tahu siapa yang mengeluarkan potret tuannya, dan dia pasti ingin tahu lebih banyak
Apa hubungan antara orang yang mengeluarkan lukisan itu dan tuannya? Mungkinkah murid yang diterima tuannya sebelum dia? Jika demikian, maka pihak lain mungkin berusia lebih dari 500 tahun. Dia pasti sudah mendapatkan pil 100 putaran 1000 pengembalian, dan dia akan takut dia jauh lebih kuat darinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.